Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana diam bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata dan mengubah takdir Anda? Selamat datang di eksplorasi mendalam tentang bagaimana diam bisa menjadi sekutu paling berpengaruh dalam merebut kembali kekuatan dan harga diri Anda. Hari ini, kita tidak hanya membahas strategi, kita sedang mengubah hidup dengan memahami seni stoik untuk menghargai suara batin kita daripada hiruk-pikuk persetujuan eksternal. Dalam video ini, kami menggali kekuatan transformatif dari diam untuk menghancurkan ilusi ketergantungan dan mengungkap kekuatan sejati Anda. Anda akan belajar untuk berhenti mengejar validasi dan mulai merangkul hidup di mana persetujuan diri Anda adalah satu-satunya pengesahan yang Anda butuhkan. Ini bukan tentang mengalahkan orang lain, melainkan tentang memberdayakan diri sendiri, menemukan ketenangan dalam kesendirian, dan menguasai respons yang membentuk realitas Anda. Bergabunglah dengan kami saat kami mengungkap rahasia stoik untuk menjaga kedamaian dan mendapatkan rasa hormat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jangan hanya menonton, ambil tindakan, terapkan pelajaran ini, dan saksikan hidup Anda berubah. Ingat untuk menyukai, berlangganan, dan klik lonceng notifikasi untuk melanjutkan perjalanan menuju penguasaan pribadi tertinggi bersama kami. Biarkan keheningan dimulai. Nomor 1, pahami bagaimana wanita menantang Anda dalam ranah hubungan. Ini adalah fenomena yang dikenal luas bahwa wanita, dengan pemahaman yang mendalam dan intuisi yang tajam, seringkali menantang keteguhan batin Anda. Ini bukan kebetulan semata, melainkan bagian mendalam dari interaksi manusia. Wanita akan menguji Anda, dan mereka akan melakukannya dengan mendalam. Mengapa? Mereka ingin mengetahui apakah Anda hanya wajah lain di keramaian atau apakah Anda mewujudkan pria yang tetap tidak tergoyahkan, yang memahami keinginan dan identitasnya tanpa goyah di bawah tekanan emosional dan permainan. Berikut adalah kebenaran stoik yang mungkin sulit Anda terima, tetapi perlu. Setiap kali Anda goyah dalam mempertahankan ketenangan Anda, setiap kali Anda merespons secara emosional dan mengagungkannya secara berlebihan, Anda mengurangi daya tarik Anda di matanya. Ini karena wanita tertarik pada konsistensi, kekuatan karakter, dan keselarasan. Mereka mencari pasangan yang, terlepas dari situasinya, tetap teguh dan setia pada esensinya. Namun, ujian yang sebenarnya datang ketika Anda mendapati diri Anda tergoda oleh nafsu atau keinginan. Kehilangan kekuatan batin Anda dalam momen-momen ini menandakan penyerahan kepada dorongan dasar, membuat Anda rentan dan mudah dimanipulasi. Wanita, baik dengan sengaja atau naluriah, akan menantang Anda di bidang ini. Mereka mengamati apakah Anda cukup tangguh untuk menahan godaan, apakah Anda memegang prinsip-prinsip Anda dengan kuat atau runtuh saat menghadapi tantangan kecil. Respons stoik terhadap ujian-ujian ini bukanlah frustrasi atau kejengkelan. Ketika Anda merasa diuji, reaksi Anda harus berupa ketenangan dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ini adalah momen Anda untuk menunjukkan sifat sejati Anda. Seorang pria stoik tidak berayun liar dengan setiap tantangan emosional. Sebaliknya, dia tetap konstan, berakar pada nilai-nilainya dan kesadaran dirinya. Namun, menjaga ketenangan tidak berarti ketidakpedulian emosional. Sebaliknya, ini tentang mewujudkan sikap yang tegas namun penuh belas kasih. Jadilah pria yang bahkan di tengah provokasi tetap mempertahankan martabatnya tanpa terlibat dalam permainan kecil. Kekuatan yang seimbang inilah yang pada akhirnya memerintah rasa hormat dan keinginan, karena ini menunjukkan bahwa Anda dipandu bukan oleh keinginan sesaat, melainkan oleh kompas internal yang mendalam. Anggaplah ujian ini bukan sebagai rintangan semata, melainkan sebagai peluang tersembunyi yang diberikan oleh kehidupan atau alam semesta, tergantung pada keyakinan Anda, untuk memperkuat karakter Anda dan tumbuh sebagai pribadi. Tantangan-tantangan ini dihadirkan di hadapan Anda untuk membentuk kebajikan Anda dan mengajarkan pelajaran hidup yang sangat berharga. Jadi, ketika Anda menyadari bahwa Anda sedang diuji, anggaplah itu bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai kesempatan untuk memperkuat tekad Anda. Alih-alih menyerah pada dorongan, biarkan momen-momen ini menjadi ajang untuk menunjukkan karakter sejati Anda. Berdirilah dengan tak tergoyahkan, tunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan, dan bahwa ujian emosional tidak menggoyahkan Anda. Jalani cara hidup ini, dan Anda tidak hanya akan mendapatkan rasa hormatnya, tetapi juga berkembang sebagai individu, menjadi pria sejati yang bernilai, yang tidak perlu membuktikan dirinya. Ketika Anda mendapati diri Anda berada di bawah pengawasan, tarik napas dalam-dalam, tetap tenang, dan ingat identitas Anda. Jadilah konsisten, jadilah teguh, dan yang paling penting, tetap setia pada diri stoik Anda.
Inilah cara Anda melewati ujian hidup dengan martabat dan integritas, dan inilah cara Anda menjadi pria yang layak dihormati dan dikagumi. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja kita bahas. Jika Anda berkomitmen untuk berdiri teguh pada prinsip-prinsip Anda dan menjaga martabat Anda dalam setiap hubungan, tunjukkan dedikasi Anda dengan meninggalkan komentar di bawah "jaga martabatku". Ini adalah pengingat sederhana bahwa kekuatan Anda berasal dari dalam dan tidak ada tekanan eksternal yang dapat menggoyahkannya. Dan saat Anda di sini, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan tentang bagaimana membangun diri terbaik Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 2, sempurnakan ekspektasi Anda. Mari kita selami pemahaman yang lebih mendalam, yang diambil dari kebijaksanaan stoik yang kaya. Anda mungkin berpikir bahwa melihat melampaui kecantikan seorang wanita adalah ide yang baru, tetapi jika Anda hanya terpesona oleh senyuman indah atau alunan gaun yang elegan, inilah saatnya untuk membebaskan diri dari daya tarik dangkal tersebut. Kecantikan, bagaimanapun, adalah seperti filter Instagram, menggoda, tetapi pada akhirnya hanyalah ilusi belaka. Sebagai seorang bijak yang dipandu oleh kebijaksanaan stoik, tantangan Anda adalah melihat melampaui pesona-pesona sementara ini. Merupakan kesalahan kritis untuk terlalu mengagumi seseorang hanya karena penampilannya. Kecenderungan ini menandakan penyerahan pada naluri dasar, seperti anak muda yang terpesona oleh cinta pertamanya. Stoikisme mengajak kita untuk bangkit di atas dorongan-dorongan primitif ini dan mengembangkan perspektif yang lebih bijaksana. Jika keputusan Anda hanya dipengaruhi oleh penampilan luar, Anda pasti akan mengulangi kesalahan lama, berjalan dalam hidup seolah-olah Anda dibutakan dalam labirin rintangan. Pikirkan tentang ini, seberapa sering Anda mengabaikan tanda-tanda peringatan yang jelas karena tergoda oleh ketertarikan fisik. Mungkin lebih sering daripada yang ingin Anda akui. Mengadopsi ketidakmelekatan stoik berarti lebih dari sekadar menolak daya tarik ini tentang mencapai kejernihan mental yang dibutuhkan untuk benar-benar mengevaluasi karakter orang-orang yang Anda sambut dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang apakah dia sesuai dengan kriteria Anda, tetapi juga mempertimbangkan apakah dia berbagi nilai-nilai dasar Anda, menghormati Anda, dan layak untuk waktu serta usaha Anda. Jika Anda selama ini membenarkan hubungan-hubungan hanya berdasarkan ketertarikan fisik, saatnya untuk menyesuaikan fokus Anda. Begitu Anda melepaskan penutup mata hasrat, kebenaran menjadi jelas terlihat. Anda mungkin akan menemukan bahwa pasangan yang menarik secara visual tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan di luar penampilannya. Hubungan yang nyata dan tahan lama dibangun bukan pada kecantikan yang sementara, melainkan pada kedalaman karakter, kehangatan hati, dan keselarasan nilai-nilai bersama. Oleh karena itu, bergeraklah melampaui yang dapat diprediksi dan naikkan standar Anda. Berhenti menghabiskan energi Anda pada mereka yang tidak lulus dari evaluasi mendalam ini. Sebaliknya, carilah dan hargai wanita yang mewujudkan prinsip-prinsip dan impian Anda. Dengan melakukan ini, Anda membebaskan diri dari siklus hubungan yang tidak memuaskan. Ingatlah, nilai sejati seseorang tidak terletak pada penampilan luarnya, tetapi pada kualitas mendasar dari hati dan pikirannya. Adopsi pola pikir stoik ini dan saksikan bagaimana hal ini secara mendalam mengubah hubungan Anda, memperkuat jiwa Anda, dan menyempurnakan pilihan-pilihan Anda. Nomor 3, bangkit dari masa-masa sulit. Hidup seringkali melemparkan tantangan yang sulit, mengajarkan kita pelajaran melalui cobaan berat yang membentuk siapa diri kita dan menguji tekad kita. Dalam dunia stoikisme, kesulitan-kesulitan ini bukan hanya hambatan, melainkan kesempatan emas untuk menjadi lebih kuat dan melatih diri dalam kebajikan. Kebijaksanaan kuno ini mendorong kita untuk menghadapi ketidakpastian dengan ketenangan dan kejernihan, melihat setiap momen sulit sebagai peluang untuk mengembangkan diri. Ambil contoh kehilangan pekerjaan secara tak terduga, berurusan dengan pengkhianatan, atau menghadapi masalah kesehatan yang serius. Ini bukan sekadar nasib buruk, melainkan panggilan untuk memperkuat ketahanan batin Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai ujian kesabaran dan kesempatan untuk menunjukkan ketangguhan. Dengan tetap tenang dan mengambil tindakan yang bijaksana, Anda tidak hanya menangani situasi dengan baik, tetapi juga mulai mengurangi dampak tekanan eksternal pada harga diri Anda, termasuk yang berasal dari konflik dengan orang lain. Sebagai contoh, bayangkan seseorang yang dekat dengan Anda mencoba meremehkan usaha Anda atau meminimalkan kesuksesan Anda. Biasanya, Anda mungkin merasa kesal atau marah yang hanya akan memperburuk keadaan. Namun,
dengan pola pikir stoik, Anda memilih untuk diam dan tidak terlibat. Keheningan ini bukan berarti lemah, tetapi sebuah langkah strategis untuk menghemat energi Anda dan menghentikan mereka dari mendapatkan reaksi yang mereka inginkan. Seiring waktu, ini bisa mengubah keseluruhan situasi, membuat orang tersebut mempertimbangkan ulang tindakan mereka ketika mereka melihat ketenangan dan ketidakpedulian Anda yang stabil. Membangun ketahanan melalui stoikisme lebih dari sekadar melewati masa-masa sulit, ini tentang mengubah tantangan-tantangan ini menjadi keuntungan. Ini berarti merawat tubuh dan pikiran Anda, dengan memasukkan hal-hal seperti meditasi, pemikiran mendalam, dan olahraga rutin untuk tetap seimbang dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Kebiasaan-kebiasaan ini membangun fondasi kuat berupa kedamaian dan fokus, membantu Anda tetap tak terpengaruh oleh kekacauan yang dulu sering mengguncang Anda. Jadi hadapilah setiap tantangan, bukan hanya sebagai perjuangan sementara, tetapi sebagai batu loncatan menuju penguasaan diri yang lebih besar. Ketahanan yang Anda bangun akan mempersiapkan Anda untuk tantangan-tantangan masa depan dan membentuk Anda menjadi seseorang yang berkarakter dalam dan memiliki kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketidakpastian hidup, yang dulunya merupakan sumber stres, kini menjadi medan latihan Anda untuk stoikisme, mengubah setiap kesulitan menjadi ajang pertunjukan pertumbuhan dan stabilitas Anda. Sekarang, sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Luangkan waktu sejenak dan tinggalkan komentar di bawah dengan frasa, ubah kemunduran menjadi peluang. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa setiap hambatan yang Anda hadapi adalah undangan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Masukan Anda penting, dan selalu menyenangkan melihat bagaimana kita semua menerapkan kebijaksanaan stoik terhadap tantangan hidup. Dengan itu dalam pikiran, mari kita lanjutkan ke pelajaran berharga berikutnya. Nomor 4, bicara lebih sedikit, tunjukkan nilai Anda lebih banyak. Anda mungkin berpikir bahwa selalu tersedia, mengirim pesan berulang kali, mengecek bagaimana harinya, rencananya, atau perasaannya akan membuatnya menyadari betapa Anda peduli. Tapi, kawan, komunikasi yang tak henti-hentinya ini sebenarnya lebih mirip seperti menggali kuburan Anda sendiri. Inilah kenyataan yang pahit, semakin banyak Anda bicara, semakin sedikit dia menghargai kehadiran Anda. Anda akhirnya mengurangi diri menjadi seseorang yang tampaknya tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain mengejar dia, seperti anak anjing yang kehilangan arah, haus akan perhatian. Pahamilah poin penting ini, upaya keras Anda untuk selalu ada untuknya, untuk selalu menyenangkannya, sebenarnya menggambarkan Anda sebagai orang yang lemah dan butuh. Jangan menipu diri sendiri dengan mempercayai bahwa dia akan melihat ketersediaan Anda yang konstan sebagai tanda perhatian yang tulus. Yang mungkin dia lihat adalah seorang pria yang begitu terobsesi dengannya sehingga kehilangan pandangan akan hidupnya sendiri, dan percayalah, itu adalah hal yang membuat banyak wanita tidak tertarik. Jadi, apa yang benar-benar menarik minat seorang wanita? Seorang pria yang memiliki niat dan keinginan yang kuat, tetapi tidak terdesak untuk memenuhinya. Seorang pria yang bisa mengaguminya tanpa membiarkan kekaguman itu mengendalikan setiap tindakannya. Ketika Anda terlalu terobsesi untuk menyenangkannya, Anda menjadi budak bagi hasrat Anda, dan hampir tidak ada yang lebih tidak menarik daripada itu. Bayangkan diri Anda sebagai piala. Tanyakan pada diri Anda, apakah piala mengejar orang, memohon untuk dimiliki? Tentu saja tidak. Piala melambangkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang orang lain berusaha keras untuk mendapatkan. Lalu, mengapa Anda harus bersikap sebaliknya? Dengan menjaga kendali atas hasrat Anda mulai mewujudkan kebajikan stoik berupa pengendalian diri dan kemandirian, sifat-sifat yang sangat menarik bagi banyak wanita. Anda berubah menjadi pria yang menarik, yang membuatnya bertanya-tanya, apa yang berbeda darinya? Mengapa dia tidak memohon perhatian saya seperti yang lain? Kebenaran mendalamnya adalah ketika Anda mundur sedikit, ketika Anda berhenti mengirim pesan secara berlebihan dan berhenti mencoba menyenangkannya setiap saat, Anda mulai membedakan diri. Anda menjadi pria yang benar-benar ingin dia kenal, bukan sekadar nama lain dalam daftar para pengagum yang berlomba-lomba untuk mendapatkan sejenak perhatiannya. Inilah saatnya Anda mulai menonjol, dan dia mulai melihat nilai Anda yang sebenarnya. Nomor 5, kekuatan keheningan. Mari kita uraikan. Terlalu banyak bicara kadang terlihat seperti Anda putus asa, seperti Anda sedang berusaha untuk diperhatikan atau butuh seseorang yang meyakinkan bahwa Anda menarik. Stoikisme mengajarkan kita bahwa ini sama sekali tidak menarik, ini menunjukkan bahwa Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri. Sekarang, ini sesuatu yang perlu dipikirkan,
keheningan adalah alat yang kuat. Ketika Anda belajar menggunakannya dengan benar, Anda akan menemukan bahwa kadang-kadang mengatakan lebih sedikit sebenarnya berbicara lebih banyak. Banyak pria berpikir mereka harus terus menjaga percakapan berjalan tanpa henti. Mereka melihat keheningan sebagai sesuatu yang perlu diisi karena mereka khawatir jika tidak segera mengatakan sesuatu, dia mungkin kehilangan minat. Namun, bukan begitu cara kerjanya. Keheningan menambah sedikit misteri, dan menurut filsafat Stoik, misteri itu membuat Anda lebih menarik. Ketika Anda tidak segera merespons setiap saat, itu membuatnya penasaran. Dia mulai bertanya-tanya apa yang Anda lakukan atau mengapa Anda belum mengirim pesan kembali. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak putus asa untuk mendapatkan perhatiannya. Kadang-kadang, dengan tidak tergesa-gesa mengisi keheningan, Anda justru membuatnya ingin lebih sering menghubungi Anda. Menguasai keheningan lebih dari sekadar diam. Ini tentang menunjukkan kepercayaan diri tanpa harus mengucapkan apapun. Nyaman dengan keheningan menunjukkan bahwa Anda memiliki kesabaran, Anda mengendalikan diri, dan Anda tidak hanya mencoba menyenangkan semua orang sepanjang waktu. Ini memberitahu dia bahwa Anda tahu apa yang Anda inginkan, Anda damai dengan diri Anda sendiri, dan Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa lengkap. Memilih untuk diam memberi dia ruang untuk berpikir dan mungkin bahkan mulai merindukan kehadiran Anda. Ketertarikannya tumbuh, dan Anda bukan lagi pria biasa yang selalu ada untuk obrolan ringan. Sebaliknya, Anda adalah pria yang menarik, yang tidak memperlihatkan semua kartu Anda sekaligus, yang membuatnya ingin tahu lebih banyak tentang Anda. Jadi, lain kali ketika Anda ingin segera melompat dan mengisi setiap momen hening, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar perlu. Mungkin keheningan sebenarnya lebih kuat ketika Anda menangani dengan cara yang benar. Keheningan berbicara banyak. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak perlu berjuang untuk perhatian, Anda membiarkan semuanya berjalan secara alami. Keheningan bukan hanya taktik, ini adalah pernyataan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan kemandirian Anda. Percayalah, kepercayaan diri yang tenang seperti itu adalah hal yang membuat Anda menonjol, menarik dia lebih dekat kepada Anda. Singkatnya, dengan menjadi ahli dalam seni keheningan, Anda menggunakannya dengan bijak dan melihat bagaimana hal itu mengubah cara wanita memandang Anda. Jadilah pria yang tidak perlu banyak bicara untuk diperhatikan, karena kadang-kadang hal-hal yang tidak Anda katakan justru yang paling berarti. Sebelum kita masuk ke poin berikutnya, berikut tantangan untuk Anda. Tinggalkan komentar di bawah dengan kata-kata, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Rangkul kekuatan keheningan dan lihat bagaimana itu mengubah interaksi Anda. Percayalah, ini akan mengubah permainan. Dan saat Anda di sini, tetaplah menonton bagian berikutnya dari video ini, di mana kita akan menjelajahi lebih banyak cara untuk meningkatkan kehadiran Anda dan membiarkan tindakan Anda berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa Anda katakan. Nomor 6. Kuasai perasaan Anda. Dalam filosofi Stoik, kita belajar pelajaran penting, menguasai emosi kita adalah kunci. Jika kita gagal mengendalikan diri, kita akhirnya dikendalikan oleh orang lain. Bayangkan skenario ini, ketika Anda marah karena hal-hal seperti seorang wanita yang tidak membalas pesan Anda, teman yang mengecewakan Anda, atau seseorang yang bersikap kasar di jalan, Anda pada dasarnya sedang menyerahkan kekuatan Anda. Kaum Stoik percaya bahwa bereaksi seperti ini berarti Anda menyerahkan kekuatan pribadi Anda, membiarkan diri Anda dikendalikan oleh tindakan orang lain. Pikirkan, mengapa seseorang harus menghormati seseorang yang kehilangan kendali hanya karena diabaikan? Jika Anda kehilangan ketenangan hanya karena seorang wanita sedikit menjauh, itu menunjukkan kepada semua orang di sekitar Anda bahwa Anda tidak menguasai emosi Anda sendiri. Kelemahan semacam ini seperti menggelar karpet merah bagi orang lain untuk memanipulasi Anda, membuat Anda rentan seperti daun yang tertiup angin. Namun, memperkuat emosi Anda bukanlah tentang berpura-pura kuat. Ini tentang membangun inti dalam yang kokoh. Pahamilah bahwa penolakan, kehilangan, dan gangguan hanyalah bagian dari hidup, bukan serangan langsung terhadap Anda. Stoikisme tidak menjamin kehidupan bebas dari rasa sakit, tetapi ia mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketahanan. Jika Anda runtuh di setiap rintangan kecil, Anda sedang menyiapkan diri untuk dikalahkan oleh kehidupan. Mengembangkan ketahanan Stoik berarti mengubah setiap tantangan menjadi pengalaman yang memperkuat. Ketika Anda kuat secara emosional, tidak ada yang bisa mengguncang Anda. Anda mewujudkan ideal Stoik sejati, tenang, penuh pertimbangan, dan tetap stabil apapun badai yang datang.
Baik wanita maupun orang-orang pada umumnya secara alami tertarik pada seseorang yang memancarkan stabilitas dan kedewasaan seperti itu, bukan pada seseorang yang bereaksi terhadap setiap gangguan kecil. Berikut adalah tip praktis, lain kali Anda merasa diri Anda mulai terganggu, luangkan waktu untuk berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar pantas mendapatkan energi saya? Jika tidak, biarkan saja. Latihan dan pengendalian diri ini bukan tentang menahan perasaan Anda, tetapi tentang bijak mengelola energi emosional Anda. Ingatlah, menguasai emosi berarti Anda menghindari memberi ruang bagi orang lain untuk mendominasi. Dengan menjalani prinsip-prinsip stoik, Anda tidak hanya melindungi diri dari manipulasi, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kekaguman, mengubah potensi negatif menjadi peluang untuk pemberdayaan pribadi dan pengaruh yang bermartabat. Inilah yang tampak seperti kekuatan sejati, bukan keras atau mencolok, tetapi kuat dalam kesunyian dan dalam kendali penuh atas hidup Anda serta dampak Anda pada orang lain. Nomor 7, jadikan kesendirian sahabat terbaik Anda. Mari kita bongkar kebenaran yang kuat yang bisa mengubah cara pandang Anda. Bosan terus-menerus mengejar persetujuan orang lain atau mendambakan perhatian. Berhenti sejenak dan renungkan ini, kesendirian adalah sekutu terkuat Anda, bukan hambatan seperti yang mungkin Anda pikirkan. Jika Anda selalu mencari seseorang untuk mengisi kekosongan di dalam diri Anda, saatnya untuk menyadari kenyataan yang sulit tetapi perlu, hanya Anda yang bisa mengisi kekosongan itu. Bayangkan Anda melompat dari satu hubungan ke hubungan lain, selalu mencari sesuatu pada orang lain yang seharusnya Anda temukan dalam diri sendiri. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Dengan menghindari kesendirian, Anda sebenarnya sedang lari dari diri sejati Anda. Kesendirian tidaklah menakutkan seperti yang terlihat, ia sebenarnya adalah cermin yang jernih yang menunjukkan kebenaran mentah tentang siapa diri Anda. Menghadapi kebenaran ini bisa menakutkan, tetapi juga sangat membebaskan. Ketika Anda merangkul kesendirian, Anda menghadapi ketakutan dan ketidakamanan batin yang telah Anda sembunyikan dari diri sendiri. Saat Anda menanggalkan topeng yang Anda pakai, Anda akan bertemu dengan diri sejati Anda, apa adanya, tanpa kepalsuan. Inilah saat Anda menyadari bahwa satu-satunya persetujuan yang Anda butuhkan adalah dari diri Anda sendiri. Inilah rahasia kecil, ketika Anda menemukan keutuhan dalam kesendirian, ketika Anda berhenti mencari persetujuan orang lain, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda menjadi tak tergoyahkan, penolakan, ketidakhadiran, atau kehilangan tidak lagi dapat menyakiti Anda, karena Anda telah menemukan segala yang Anda butuhkan dalam diri sendiri. Dan tahukah Anda, wanita mulai melihat Anda dengan cara yang berbeda, bukan karena Anda berubah untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi karena mereka melihat sesuatu yang unik, seorang pria yang tidak bergantung pada mereka untuk kebahagiaannya. Inilah kekuatan sejati. Dengan menerima kesendirian dan merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda membebaskan diri dari rantai ketergantungan dan tekanan sosial yang mengatakan bahwa Anda membutuhkan orang lain untuk merasa utuh. Anda menyadari bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Kesendirian tidak mengurangi hidup Anda, ia memperkayanya. Jadi, berhentilah mengejar fantasi. Berhentilah mencoba mengisi kekosongan Anda dengan seseorang yang, jauh di lubuk hati, tidak akan pernah bisa memenuhi Anda. Mulailah fokus pada pertumbuhan pribadi Anda, karena pada akhirnya, kemenangan terpenting adalah kemenangan atas diri sendiri. Ketika Anda benar-benar menghargai kesendirian, Anda menjadi pria yang selalu Anda impikan, tak tergoyahkan, mandiri, dan sepenuhnya bebas. Inilah kunci kehidupan yang benar-benar memuaskan. Hari ini, lepaskan ketakutan, ketidakamanan, dan kebutuhan terus-menerus akan persetujuan. Anda baru saja menemukan apa yang benar-benar penting, memiliki harga diri Anda sendiri, melihat kesendirian sebagai mitra strategis, memperkuat ketahanan emosional Anda, dan menghargai waktu serta energi Anda sendiri. Setiap wawasan di sini membawa Anda lebih dekat kepada kekuatan sejati Anda dan maskulinitas otentik. Ingatlah, Anda tidak membutuhkan orang lain untuk melengkapi diri Anda. Segala yang Anda butuhkan sudah ada di dalam diri Anda. Dengan mengadopsi pola pikir ini, Anda menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Inilah saat keajaiban terjadi, ketika Anda menjadi pria yang berdiri teguh, yang tidak memohon, yang tetap kokoh apapun yang terjadi. Anda ditakdirkan menjadi pria yang dikagumi, dihormati, dan yang paling penting, bebas. Sekarang setelah Anda memiliki pengetahuan ini, ambillah kendali atas hidup Anda.
Berhentilah puas dengan keadaan dan mulailah mengharapkan yang terbaik dari diri Anda. Jangan hanya menjadi bagian dari kerumunan, jadilah pria yang menciptakan jalannya sendiri. Jika Anda siap memulai perjalanan penemuan diri dan pemberdayaan ini, jangan tunggu lebih lama lagi. Hidup yang Anda inginkan hanya satu langkah tegas lagi. Rangkullah jalan ini dan lihat bagaimana itu mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga bagaimana orang lain memandang Anda, memecahkan stereotip dan mendapatkan rasa hormat dengan kemandirian yang mendalam dan kedamaian stoik Anda. Sekarang kita telah membongkar kekuatan luar biasa dari kesendirian, saya ingin mendengar dari Anda. Jika pesan ini menyentuh Anda, tinggalkan komentar dengan kata-kata, kesendirian adalah sekutu terbesar saya. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menegaskan pertumbuhan Anda, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk merangkul pola pikir yang memberdayakan ini. Bersama-sama, mari kita bangun komunitas yang menghargai kemandirian, kekuatan batin, dan kesadaran diri yang sejati. Dan dengan itu dikatakan, mari kita lanjutkan ke poin penting berikutnya dalam perjalanan ini. Nomor 8, prioritaskan waktu dan energi Anda. Dalam dunia stoikisme, menghargai diri sendiri dan mengendalikan waktu serta sumber daya Anda adalah hal yang penting. Pikirkan tentang ini, waktu dan energi Anda adalah harta terbesar yang Anda miliki. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana Anda menghabiskannya. Apakah Anda menyia-nyiakan aset berharga ini pada orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selain memberikan senyuman? Sudah saatnya untuk keluar dari kesalahan ini. Anda tidak ada di sini untuk melayani semua orang, terutama mereka yang hanya memanfaatkan kebaikan Anda tanpa memberikan apapun sebagai imbalan. Berikut adalah wawasan stoik yang penting untuk diingat, setelah waktu berlalu, itu hilang selamanya. Jika Anda menemukan diri Anda mencurahkan sumber daya yang tak tergantikan ini kepada orang-orang yang tidak memberikan dampak positif dalam hidup Anda, hanya untuk menyenangkan ego mereka dengan mengorbankan diri Anda, berarti Anda sedang menyalahgunakan sesuatu yang paling berharga bagi Anda. Penyalahgunaan ini menunjukkan bahwa Anda mungkin tidak cukup menghargai diri sendiri dan bersedia menerima perhatian apapun yang bisa Anda temukan, yang merupakan resep pasti untuk ketidakbahagiaan dan penyesalan. Stoikisme mengajarkan kita untuk selektif, bukan karena kita sombong, tetapi karena bijak untuk menjaga diri kita sendiri. Jangan biarkan diri Anda tertarik pada kualitas dangkal seperti penampilan fisik semata. Pergilah lebih dalam, pikirkan apakah orang-orang yang Anda habiskan waktu bersama benar-benar memberikan dampak positif dalam hidup Anda. Apakah mereka membantu Anda tumbuh, mencapai tujuan, dan menjadi orang yang lebih baik? Jika jawabannya tidak, sudah saatnya untuk memikirkan kembali mengapa Anda begitu mudah memberikan waktu Anda. Ketika Anda mulai benar-benar menghargai waktu Anda dan mengelolanya dengan bijak, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda menjadi lebih menarik dan memikat. Anda memberi sinyal kepada orang lain bahwa Anda bukan sembarang orang, tetapi seseorang dengan tujuan dan prioritas. Anda tidak akan dengan mudah dipengaruhi atau dimanfaatkan, karena Anda mendedikasikan waktu Anda untuk usaha yang bermakna dan orang-orang yang layak. Menjadi selektif membuat Anda lebih menarik dan berharga, seperti hadiah yang pantas dikejar, bukan hanya pilihan. Semakin bijaksana Anda, semakin berharga Anda terlihat. Orang-orang cenderung tertarik kepada mereka yang percaya diri dengan nilai dan arah hidup mereka. Ini bukan tentang menutup pintu bagi orang lain, tetapi tentang menghormati harga diri Anda sendiri, yang sangat menarik. Jadi, lain kali ketika Anda berpikir untuk menginvestasikan waktu dan energi Anda pada seseorang, berhenti dan renungkan seperti seorang stoik, apakah orang ini benar-benar layak mendapatkan sumber daya Anda? Apakah mereka benar-benar memperkaya hidup Anda? Jika tidak, milikilah kekuatan untuk memutuskan hubungan dengan segera. Berhentilah merendahkan diri sendiri. Tingkatkan diri Anda. Perlakukan waktu dan energi Anda dengan perhatian seperti seorang stoik memperlakukan hidup, tidak mau menyia-nyiakannya pada orang-orang yang tidak pantas. Ingat, Anda bukan sembarang orang. Anda adalah pria yang memiliki wawasan dan integritas, yang tahu apa yang diinginkan, dan menolak untuk mencairkan hidupnya dengan interaksi yang sia-sia. Menyadari nilai waktu Anda akan mengangkat Anda di atas hal-hal biasa. Jangan puas dengan yang kurang. Bidik yang terbaik dengan menuntut yang terbaik untuk diri Anda. Hargailah diri Anda dengan mendalam, karena jika Anda tidak melakukannya, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Nomor 9, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam perjalanan kita melalui ajaran stoik tentang kebajikan dan menguasai diri sendiri,
menjadi mandiri adalah pelajaran penting. Ini lebih dari sekadar keterampilan, ini adalah deklarasi kebebasan Anda dari kebutuhan akan persetujuan orang lain dan janji untuk mengambil kendali atas hidup Anda sendiri. Stoikisme menunjukkan kepada kita bahwa bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan atau pencapaian kita dapat membuat kita rentan dan melemahkan tekad kita. Bayangkan diri Anda di sebuah pesta, di mana alih-alih mencari persetujuan atau bimbingan orang lain, Anda bergerak melalui keramaian dengan kepercayaan diri yang halus. Kesunyian Anda bukanlah tanda kekosongan, tetapi tanda kuat bahwa Anda mampu berdiri sendiri. Anda terlibat dalam percakapan yang penting, bukan karena keharusan, tetapi karena Anda memilih untuk melakukannya. Sikap ini tidak hanya memproyeksikan kekuatan, tetapi juga membentuk bagaimana orang lain memandang dan menghormati kemandirian Anda, mengganggu harapan mereka, dan mungkin bahkan menantang pandangan mereka. Memilih kemandirian berarti memiliki setiap pilihan dan tindakan dalam hidup Anda. Ini tentang memahami bahwa Andalah yang memegang kendali. Ketika Anda merangkul pola pikir ini, Anda cenderung tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain yang bersifat sementara dan lebih mungkin tetap setia pada nilai-nilai terdalam Anda. Ini bukan berarti Anda menolak semua bantuan atau ikatan komunitas, tetapi tentang mengetahui kapan dukungan benar-benar membantu dan kapan itu hanya menjadi penopang yang merusak kendali diri Anda. Kemandirian ekonomi juga sangat penting. Menjadi mandiri secara finansial berarti keputusan Anda benar-benar milik Anda, tidak dipengaruhi oleh mereka yang mungkin mencoba mengendalikan Anda melalui sarana keuangan. Kemandirian emosional melibatkan menemukan keseimbangan batin Anda, bukan mencarinya melalui validasi orang lain. Kekuatan batin ini membantu Anda menghadapi naik turunnya kehidupan dengan tangan yang mantap, merespons dengan bijaksana daripada bereaksi secara impulsif. Mengembangkan pola pikir ini juga mempertajam kemampuan Anda untuk menangani masalah. Setiap tantangan yang Anda temui dan kelola sendiri menegaskan kembali kemampuan Anda dan membangun ketahanan, mempersiapkan Anda untuk menghadapi rintangan di masa depan dengan lebih sedikit kecemasan dan lebih banyak keberanian. Intinya, kemandirian stoik bukan hanya tentang bertahan hidup tanpa bantuan, tetapi tentang unggul dengan cara Anda sendiri. Ini tentang membangun kehidupan di mana Andalah penciptanya, bukan hanya seseorang yang dibentuk oleh kekuatan eksternal. Dengan mengembangkan kemandirian ini, Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari ketidakpastian hidup, tetapi juga memberdayakan diri Anda untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan, rasa hormat, dan kekuatan batin yang mendalam. Dalam pembahasan hari ini, kami mendalami bagaimana stoikisme bukan hanya tentang mempelajari sesuatu, tetapi juga tentang menerapkan apa yang Anda ketahui untuk benar-benar mengubah hidup Anda. Kami telah membahas semuanya, mulai dari kekuatan untuk diam hingga menghargai waktu dan usaha Anda sendiri. Setiap prinsip stoik yang telah kita sentuh adalah langkah menuju kesadaran diri yang lebih baik dan penguasaan emosi Anda. Dengan mengambil pelajaran stoik ini ke hati, Anda sedang meletakkan dasar tidak hanya untuk hubungan yang lebih sehat, tetapi juga untuk diri Anda yang lebih kuat dan lebih puas. Ingatlah, kekuatan sejati tidak datang hanya dari berbicara, itu ditemukan dalam momen-momen ketika Anda memilih untuk diam dan dalam rasa hormat yang Anda peroleh dengan mengelola diri Anda dengan bijaksana. Saya harap pandangan mendalam ini tentang kebijaksanaan stoik telah membuka mata Anda dan mungkin membuat Anda berpikir lebih dalam tentang jalan hidup Anda sendiri. Jika Anda menemukan sesuatu yang berharga hari ini, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka, bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin membutuhkan tips ini, dan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran atau cerita Anda. Kami benar-benar senang mendengar dari Anda, dan interaksi Anda membantu kami menyebarkan kebijaksanaan stoik lebih jauh lagi. Jangan lupa untuk memeriksa video lain yang disarankan di layar Anda sekarang untuk lebih banyak cara meningkatkan hidup Anda menggunakan ide-ide stoik. Perjalanan Anda menuju pertumbuhan pribadi dan wawasan yang lebih mendalam baru saja dimulai, dan kami ada di sini untuk membantu Anda setiap langkah. Terima kasih telah menonton, dan pastikan untuk berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips dan trik tentang menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan penuh kekuatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus hargai momen-momen tenang, kenali nilai Anda, dan terus bangun kekuatan stoik Anda.